Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan diskusi ini, yaitu tentang teori himpunan matematika komputer. Baik, langsung saja untuk membuka diskusi ini, marilah kita bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok yang membahas tentang teori himpunan matematika komputer, yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Muhajir. Saya Ade Nurhalisa. Saya Aslam Badarullah. Trifal Kadri. Saya Isma Faira Zahra. Perkenalkan, nama saya Anzar Hasan. Baik, materi yang pertama akan dibaca oleh saya sendiri, itu definisi. Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. HMIF adalah contoh sebuah himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Setiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Baik, ke materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arkat. Dengan ini dipersilakan. Baik, saya akan membawakan materi tentang cara penyajian himpunan. Pertama, enumerasi. Enumerasi itu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama, misalnya A. Himpunan A berisi 1, 2, 3, dan 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama seperti himpunan B 4, 6, 8, dan 10. Himpunan C berisi kucing, A, Amir, 10, dan paku. Himpunan R berisi AB. Di dalam himpunan AB terdiri dari A dan C. Himpunan C berisi dari himpunan A, himpunan di dalam A, dan himpunan dalam A. K merupakan himpunan kosong. Nah, keanggotaan X himpunan 100 bilangan asli pertama seperti 1, 2, 100, dan lain-lain. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai -2, -1, 0, 1, dan 2. Keanggotaan X merupakan elemen dari A. Jadi, X merupakan anggota himpunan A. X bukan elemen dari A. Berarti, X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Contohnya, himpunan A berisi 1, 2, 3, dan 4. Himpunan R berisi A dan B. Di dalam A dan B terdapat ABC dan AC. K merupakan himpunan kosong. Maka 3 merupakan elemen dari A. ABC bukan merupakan elemen dari R. C bukan merupakan elemen dari R. Himpunan kosong merupakan elemen dari K. Himpunan kosong bukan merupakan elemen dari R. Contoh ketiga, bila himpunan P1 berisi A dan B, P2 berisi A dan B,
P3 berisi himpunan di dalam himpunan A dan B. Maka A adalah elemen P1. A bukan merupakan elemen dari P2. P1 bukan merupakan elemen dari P2. P1 bukan merupakan elemen dari P3. P2 merupakan elemen dari P3. Kedua, simbol-simbol baku. P. Himpunan bilangan polat positif seperti 1, 2, dan 3. Himpunan N, yaitu bilangan alami atau natural, berisi 1, 2, dan lain-lain. Himpunan Z atau bilangan bulat berisi minus 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Q. Himpunan Q berisi himpunan bilangan rasional. Himpunan R berisi himpunan bilangan real. Himpunan C berisi himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Misalkan, himpunan U berisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan himpunan A berisi 1, 3, dan 5. Notasi pembentuk himpunan. Syarat yang dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan positif kecil dari 5. Maka A merupakan X nilai mutlak dari X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A X nilai mutlak X merupakan elemen dari P, tetapi X kurang dari 5. Jadi yang ekuivalen itu himpunan A berisi 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang kedua, M merupakan himpunan nilai mutlak dari X. Maka nilai mutlak dari X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah if 2151. Selanjutnya ada diagram Venn. Misalkan himpunan U berisi 1, 2, 7, dan 8. Dan himpunan A berisi 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B berisi 2, 5, 6, 8. Maka diagram Venn-nya dapat disajikan di dalam gambar seperti berikut. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Hasan. Padanya dipersilakan. Kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi N himpunan A atau A mutlak. Contoh, B sama dengan X, himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka B sama dengan 8. T sama dengan himpunan dari kucing, A, Amir, 10, Paku. Maka T sama dengan 5. A sama dengan himpunan A, di mana dalam A terdapat himpunan A. Lalu di dalam himpunan A terdapat himpunan A, maka A sama dengan 3. Himpunan kosong atau null set. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Isma Fakira. Padanya dipersilakan. Himpunan kosong atau null set. Himpunan dengan kardinalitas 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasinya yaitu null set atau kurung kurawal kosong. Contohnya himpunan E.
X di mana X lebih kecil dari X, maka jumlah dari himpunan E sama dengan 0. P, himpunan P, orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka jumlah dari himpunan P sama dengan 0. Himpunan A, X di mana X adalah akar persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0, maka jumlah dari himpunan A sama dengan 0. Himpunan kurung kurawal kosong dapat juga ditulis sebagai himpunan null set. Himpunan kurung kurawal kosong dalam kurung kurawal kosong dapat juga ditulis sebagai himpunan null set dalam himpunan null set. Himpunan null set bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen, yaitu himpunan kosong. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adik Nur Khalisa. Kepadanya dipersilakan. Konfirmasi moderator. Sebenarnya ini materi dibawakan oleh saudara Aslam, tapi karena tadi menggantikan saudara Azhar Hasan, jadi mungkin materi ini dibawakan oleh saudara Azhar Hasan. Baik, materi ini yaitu tentang himpunan bagian subset akan dibacakan oleh Azhara Hasan. Kepadanya dipersilakan. Himpunan bagian subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasi A lebih besar sama dengan B. Diagram Venn bisa dilihat di layar. Contohnya itu terus contoh 8 1, 2, 3 lebih besar sama dengan 1, 2, 3 dan 3, 4 dan 5. Contoh 2 itu 1, 2, 3 lebih kecil dari sama dengan 1, 2, 3. Maaf, mungkin boleh diperbaiki. Bukan lebih besar, tapi elemen dari. Mohon maaf, tidak kedengaran. Itu bukan simbol lebih besar, tapi simbol simbol elemen dari. Oh ya, maaf. Maaf, contoh 8. 1, 2, 3 elemen dari 1, 2, 3, 4, 5. Kedua 1, 2, 3 elemen dari 1, 2, 3. N elemen Z, elemen dari Z, Z elemen dari R, elemen dari C. Jika A X sama dengan X, Y, X tambah Y lebih kecil dari 4, X lebih kecil dari Y, lebih besar dari Y lebih besar dari 0, dan B itu X sama dengan X, Y, 2X tambah Y lebih kecil dari 4, dan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, maka B elemen dari A. Teorema 1 yaitu untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ade Nur Khalisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, melanjutkan materi dari teman kita tadi. Teorema 1. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A elemen dari A. Yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Dapat dinotasikan null set elemen dari A. Kemudian yang ketiga, jika A elemen dari B dan B elemen dari C, maka itu berarti A elemen juga dari C. Kita lihat null set elemen dari A dan A elemen dari A, maka null set dan A disebut elemen bagian tak sebenarnya atau improper subset.
dari himpunan A. Contohnya, himpunan A berisi 1, 2, dan 3. Maka 1, 2, dan 3 ini dan null set adalah improper subset dari himpunan A. Kemudian, A elemen bagian dari B berbeda dengan A elemen B. Tanda garis di bawah simbol elemen ini menandakan bahwa seluruh elemen A sama dengan seluruh elemen dari himpunan B. Kita lihat A elemen B berarti A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. A adalah himpunan bagian sebenarnya atau proper subset dari B. Contohnya, himpunannya berisi elemen 1 dan berisi elemen 2, 3. 2, 3 adalah proper subset dari himpunan di dalamnya 1, 2, dan 3. Kemudian ada himpunan A elemen dari B. Elemennya A ini sama dengan himpunan B. Digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Kita lihat latihannya. Misalkan himpunan A berisi 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B berisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A elemen C dan C elemen B, yaitu A adalah proper subset dari C dan C adalah proper subset dari B. C harus mengandung semua elemen A, yaitu 1, 2, dan 3, dan sekurang-kurangnya 1 elemen dari himpunan B. Dengan demikian, himpunan C dapat kita tulis 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 5. Himpunan C ini tidak boleh memuat 4 dan 5 sekaligus karena C adalah proper subset dari B. Baik, itu materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Dari kelompok kami jadi mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.